Jalan turun gunung ini di mana sih? Aduh, aku jatuh dari atas gunung, kok sama sekali tidak sakit? Tolong. Tolong aku. Kamu tidak apa-apa? Napasnya kok lemah sekali? Jangan-jangan aku menimpa orang sampai mati. Jangan tidur. Tadi aku sudah menghabiskan semua tenaga spiritualku. Sekarang gimana caranya menyelamatkan orang? Sepertinya, hanya ada satu cara ini. Ini pertama kalinya aku melakukan dual cultivation. Untung deh kamu. Aku. Apa yang sudah kita lakukan? Metode penyatuan yin yang ini sungguh luar biasa. Tidak hanya membuatmu sembuh total, tapi juga memulihkan 70% kekuatanku. Kamu adalah tubuh yang murni. Apa? Naga pernah bilang, kekuatanku dalam tapi tak bisa membentuk, dan karena aku adalah tubuh yin murni. Hanya pada malam bulan purnama, bersatu dengan tubuh yang murni, setelah yin dan yang menyatu, baru bisa membentuk dan emas sendiri. Bukan karena apa-apa. Karena kita sudah melakukan hal ini. Seharusnya aku bertanggung jawab padamu. Rumahmu di mana? Aku akan kirim orang untuk melamarmu. Rumahku? Si ginseng kecil. Nenek. Sini, pegang ini. Kamu, si ginseng kecil ini, sudah di sini cukup lama. Sudah waktunya turun gunung untuk melihat dunia luar. Aku sudah menjadikanmu anak angkat keluarga Tu. Setelah turun gunung, namamu adalah Tu Yao Yao. Kamu adalah nona kedua keluarga Tu. Beberapa hari lagi, anakku akan tiba di kaki gunung untuk menjemputmu. Baik, Nenek. Ternyata kamu adalah putri keluarga Tu dari Jianghai. Aku mengerti. Aku akan segera kirim orang untuk melamar. Benarkah? Kalau begitu setelah kita menikah, bukankah kita bisa bersatu pada malam bulan purnama? Aku bisa membentuk dan emas dalam waktu dekat. Tu Yao Yao. Tu Yao Yao. Sepertinya keluarga Tu mencariku. Aku harus pergi. Ingat, datang ke rumahku untuk melamar. Halo, kalian. Kamu adalah cucu perempuan yang dipungut ibuku. Di gunung? Iya, aku. Tuan, apa yang dipikirkan ibu, mengangkat gadis desa seperti ini? Nanti, jangan-jangan dia datang berebut harta dengan kita. Cari saja alasan untuk mengusirnya. Aku tidak mau mengakui orang kampung seperti ini sebagai adik. Tu Yao Yao. Hari ini. Aduh, sepertinya tidak mungkin membawamu pulang. Wahahaha. Tuan, Gu Nanfeng, CEO grup Shengxi, mengirimkan surat lamaran untuk nona kedua kita. Gu Nanfeng, yang itu loh, kekayaannya miliaran, perusahaannya banyak banget. Dari ujung kota timur sampai barat, uang likuidnya aja bisa beli setengah jalan finansial Gu Nanfeng. Orang kayak gini kok ngirim surat lamaran ke keluarga kita. Betul.
Tapi keluarga kita, bukannya cuma aku satu-satunya putri di keluarga kita, dari mana ada putri kedua? Kotak besi ini lumayan unik. Ini keluarga Gu salah kirim surat lamarannya kali ya? Lihat, aduh, penampilan Tu Yao Yao seperti ini, masa bisa jadi nyonya direktur utama? Putri kedua apa? Surat lamaran ini kan gak ada tulis namanya, mungkin aja, ini buat Shiki kita. Loh, ini. Tapi, Nona Shiki sudah bertunangan dengan putra keluarga Song dari Jiangbei Song Jinglan. Masa nggak bisa ditukar aja? Keluarga Song dan keluarga Gu, walaupun masih ada hubungan keluarga, tapi jauh kalah sama keluarga Gu. Pak, masa Bapak mau Tu Yao Yao ke keluarga Gu, bikin Bapak malu? Semuanya kapan kita berangkat? Yao Yao, kita pulangnya nanti dulu. Ayah, sudah cariin jodoh buat kamu, Wah, bagus banget. Duduk yang baik diikat pakai tali. Ayo bersulang. Biar hari ini pernikahanku bahagia. Selamat menikah, selamat menikah, selamat menikah. Wah, akhirnya direktur utamaku datang juga. Pesta bujanganku, sebelum nikah ini, nggak lengkap tanpa kamu. Kamu mau nikah? Iya. Putri sulung keluarga Tu itu. Aku sama kedua keluarga itu sudah punya janji nikah dari dulu. Keluarga Tu takut aku kabur, malah majuin tanggal pernikahannya. Dasar. Besok-besok pernikahanku. Kamu kan pamanku, harus datang ya. Nggak masalah. Nanti aku pasti siapin hadiah yang spesial. Bagus? Ayo. Wah, tubuh yang murni ini. Dia benar-benar menepati janjinya, cepat sekali persiapan pernikahannya. Setelah aku selesai latihan ganda, aku bisa membentuk Golden Core. Yao Yao, ayo. Cepat tanda tangani surat pendaftaran pernikahan ini. Setelah tanda tangan ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Baik. Posisi nyonya keluarga Gu, sekarang milikku. Yao Yao, upacara pernikahan akan segera dimulai. Bersiap-siaplah untuk mengucapkan sumpah. Ayo. Wah, Tuan Song, aku menitipkan putriku kepadamu. Bisa menikah masuk keluarga Songku. Sudah merupakan keberuntungan putrimu. Suara tubuh yang murni ini, kok berubah? Postur tubuh pengantin wanita ini terlihat agak familiar. Anda pasti dari Shengxi Group, Direktur Gunan Feng, kan? Saya sering dengar ayah menyebut Bapak. Katanya Bapak muda dan sukses, berwibawa luar biasa. Terlalu berlebihan. Hari ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan pernikahan suci antara Tuan Song Jinglan dan Nona Tu Yao Yao. Tuan Song Jinglan, apakah Anda bersedia mengambil Nona Tu Yao Yao sebagai istri, baik dalam suka maupun duka, kaya atau miskin? Saya bersedia. Nona Tu Yao Yao, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Song Jinglan sebagai suami? Apapun yang terjadi. Saya bersedia. Wah, pasangan pengantin yang antusias. Kalau begitu sekarang, silakan mempelai pria mencium mempelai wanita. Dia. Kamu siapa? Aku siapa? Aku suamimu. Jangan lama-lama. Cepat selesaikan prosesnya. Aduh, salah. Yang berlatih ganda denganku bukan kamu. Sudah, jangan main-main, banyak orang yang lihat. Kamu mau aku jadi bahan tertawaan seluruh kota? Tubuh yang murni. Lepaskan aku.
Direktur Gu, Ini bagaimana? Bukankah aku sudah mengirimkan surat lamaran untuk putri kedua keluarga Tu? ini. Iya, sudah dikirim. Tapi, Yao Yao perjanjian pernikahan dengan Tuan Song duluan. Segala sesuatu harus ada urutan duluan belakangan. Kami juga tidak enak membatalkan pernikahan. Betul. Tu Yao Yao sendiri yang bilang. Dia hanya suka Song Jinglan. Dia mau menikah dengan Song Jinglan. Oh ya? Tapi menurutku dia tadi kelihatannya tidak seperti orang yang non-stop mau menikah dengannya. Ini cuma pasangan muda sedang cekcok. Yao Yao bilang, di samping Tuan Song banyak wanita, dia sengaja usil di acara pernikahan. Anak ini cuma mau Tuan Song lebih perhatian padanya. Dia sebelumnya bilang mau menikah denganku. Itu karena dia tahu, kamu adalah paman Song Jinglan. Sengaja bilang begitu, untuk memanfaatkanmu agar Song Jinglan cemburu. Oh iya, Direktur Gu. Karena Yao Yao tidak bisa menikah denganmu, lihat, putriku Shiki belum bertunangan, Iya. dia bisa jadi pacarmu. Tidak. Aku akan tanya langsung padanya. Ini, Direktur Gu. Direktur Gu. Kamu ribut apa sih? Nggak takut diliatin orang? Aku mau orang yang tadi itu. Gu Nanfeng. Iya. Ternyata namanya Gu Nanfeng. Aku mau nikah sama dia. Kamu mau nikah sama dia? Kamu tahu nggak pamanku kecil itu orangnya kayak apa? Dia mungkin mau sama kamu? Kalau bukan karena keluarga kita udah punya ikatan pernikahan, aku nggak mungkin mau sama cewek keluarga kecil kayak kamu. Aku mau bersemedi ganda sama dia. Dia udah janji sama aku. Jangan-jangan ini cuma trik pura-pura cuek yang kamu pelajari dari mana? Mau pakai pamanku kecil buat bikin aku cemburu? Cewek. Kamu lagi nyoba-nyoba kesabaranku? Aku beneran mau bersemedi ganda sama dia. Nanti aku nggak bisa bikin cakra emas. Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu ini orang yang belajar ilmu dewa? Bener banget, bener. Kamu juga sesama praktisi? Wah, main cosplay sampai serius banget. Iya, aku juga orang yang belajar ilmu dewa. Sama kayak kamu, aku juga lagi belajar semedi ganda. Gimana kalau kita semedi ganda bareng? Kamu juga bisa semedi ganda? Tentu saja, ayo. Aku ajarin. Direktur Gu. Anda lihat. Ternyata, aku cuma alat buat dia bikin Song Jinglan kesal. Nggak bisa, tubuhmu masih terlalu lemah. Bersemedi ganda sama kamu nggak ada manfaatnya sama sekali. Mending aku cari tubuh yang tertinggi aja. Gu Nanfeng? Gu Nanfeng, Jangan mendekat. Aku nggak mau lihat kamu sekarang. kenapa? Aku. Gu Nanfeng, kamu nggak apa-apa? Tolong. Cepat. Bawa ramuan suci pengelai ke sini. Gu Nanfeng, kenapa dia begitu lemah? Setengah tahun lalu, Paman sedang melakukan penelitian di alam liar, tanpa sengaja terkena racun serangga Nanjiang. Racun ini tidak ada penawarnya. Satu-satunya cara adalah dengan meminum 1 batang ramuan suci pengelai. Setiap bulan untuk menunda efek racunnya. Tuan muda, ramuan suci pengelai sudah layu dan mati. Apa? Yang lainnya, hanya tinggal yang ini. Selama setengah tahun ini, semua ramuan suci pengelai yang bisa kami beli sudah diberikan kepada Direktur Gu, hanya tinggal yang terakhir ini. Gu Nanfeng, Jinglan, ambil pulpen ke sini. Aku ingin membuat surat wasiat. Paman, apa yang kau katakan? Ramuan suci pengelai ini tumbuh di dataran tinggi bersalju. Butuh 20 tahun untuk tumbuh 1 batang.
Kakekku menggunakan semua koneksi yang dimilikinya, menghabiskan uang tunai ratusan miliar, baru mendapatkan 6 batang ini. Untuk memperpanjang nyawaku setengah tahun. Sekarang ramuan suci itu sudah layu? Itu artinya takdirku sudah sampai. Tidak. Bukan begitu. Mari kita pikirkan cara lain, pasti masih ada cara lain. Aku sudah tidak akan lama lagi. Kalian tidak perlu repot-repot lagi untukku. Untungnya, Tu Yao Yao tidak menikah denganku. Gunanfeng, jangan mati ya. Kalau kau mati, hidupku juga tak akan berarti. Tidak bisa membentuk inti emas, aku akan terjebak selamanya di tahap pemurnian Qi. Tak kusangka, kau masih punya perasaan padaku. Tanaman ini bisa kuselamatkan. Kau bisa menyelamatkannya? Akar ramuan suci pengelai ini sudah kering semua. Dewa turun pun tidak akan berguna. Aku hidup lagi. Ramuan ajaib pengelai hidup kembali. Bagus sekali. Kita punya waktu 1 bulan lagi untuk mencari ramuan ajaib pengelai yang baru. Ramuan ajaib pengelai ini mana mungkin mudah dicari. Dengan kecepatan racunku kambuh, sebelum ramuan baru ditemukan, mungkin aku sudah tewas. Memang ramuan ini sulit dicari, tapi kamu bisa menanamnya sendiri. Apa yang kamu omongkan? Ini adalah obat langka yang sangat sulit didapat, ramuan ajaib pengelai. Kamu mau menanamnya sendiri? Coba tanam satu untuk kubuktikan. Apa susahnya? Ya sudah, tanam saja. Ayo, 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 ayo. Kalau kamu bisa menumbuhkannya, aku akan menyebutmu nenek moyang. Ada perubahan? Sepertinya tidak. Aku juga tidak melihat perubahan. Tu Yao Yao. Kamu mempermainkan kami. Tidak mungkin. Darah hatiku, ginseng ini, bisa mempercepat pertumbuhan berbagai tanaman. Bagaimana mungkin tidak bisa menghidupkannya? Mana ramuan ajaib pengelai yang baru? Hehe, aku tidak mau tumbuh, tidak mau. Bikin kamu kesal, bikin kamu kesal. Baiklah, dasar ramuan sialan. Kalau kamu tidak mau tumbuh lagi, percaya tidak kalau aku akan mencabutmu sampai ke akarnya dan mencincangmu untuk makanan babi. Yao Yao, tenanglah. Kita cuma punya 1 ramuan ini. Jangan sampai kamu merusaknya lagi. Ramuan baru tumbuh. Kamu tahu diri juga. Wah, ada yang ngerti nggak sih ketemu preman nih? Dengan darah hatiku tanaman suci ini bisa hidup, hebatkan aku. Yao Yao. Cepat panggil dokter. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aduh, aku nggak mau pergi. Aduh sakit banget, nggak enak badan. Gimana kalau begini? Biarkan Yao Yao tinggal dulu di keluarga Gu setelah dokter memeriksanya. Baru aku antar dia pulang. Oke, terserah deh. Aku pulang dulu ya. Aku ambilkan air untukmu. HMPH? Cewek palsu pura-pura lemah. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngomong apa-apa kok. Rumput kecil. Kamu sudah setengah tahun bersama Gunanfeng. Pasti kamu tahu gimana caranya supaya dia mau melakukan kultivasi ganda denganku. Kultivasi ganda lupakan saja niatmu itu. Gu Nanfeng itu orangnya sederhana dan bersahaja tidak dekat-dekat wanita. Sejak aku datang ke sini nggak pernah lihat binatang betina di sekitarnya. Dia mustahil mau kultivasi ganda. Coba pikir lagi dong. Aduh, sakit aku, ada ide.
Dokter, ada apa? Aku tidak mendengar detak jantungnya. Apa? Wah, celaka. Biar aku dengarkan. Aku dengar. Keras sekali, loh. Begini, ya? Yao Yao, jangan main-main. Tubuhku baik-baik saja. Dokter, aku masih punya urusan penting. Kamu pulang dulu saja. Aroma tanaman hijau merambat ini punya efek afrodisiak. Kamu berikan untuk Gu Nanfeng cium. Biar dia hirup beberapa kali. Saat dia sudah tak bisa menahan nafsunya, kalian bisa bersemedi bersama. Baik. Begini tidak boleh. Lebih baik aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo. Kamu mau apa? Cium. Ini apa? Sekarang kamu ada rasa tidak? Seluruh tubuh panas dan gelisah, sangat ingin bersemedi denganku. Tidak. Sekarang aku cuma merasa hidungku agak gatal. Yao Yao, cepat bangun. Kenapa bisa begini? Kenapa ini tidak mempan? Jangan cuma mengandalkan bunga. Kamu sendiri juga harus berusaha. Cepat lepaskan bajumu, lalu terjatuh ke pelukannya. Buat dia tak kuasa menahan diri padamu. Oh, baik. Tuh Yao Yao, kamu mau apa? Aku hampir mati kena lemparanmu. Sekarang kamu ngerasain nggak? Susah menahan diri. Aku sekarang pengen mukul kamu. Kamu, cepat pakai bajumu. Aku nggak mau. Aku nggak mau turun. Jangan menggesek-gesek di tubuhku. Panas banget. Sakit banget. Ini efek dupa perangsangnya. Ini kamu yang maksa aku? Gu Nanfeng. Pakai bajumu. Kenapa? Tadi kita hampir saja. Diam. Hal semacam ini. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai. Saling mencintai? Kalau begitu, untuk melatih diri bersamamu, aku harus membuatmu jatuh cinta padaku dulu. Baiklah. Lalu, kamu suka tipe seperti apa? Pokoknya aku tidak suka orang yang memberiku obat perangsang. Pergi. Aku akan menyuruh supir mengantarmu pulang ke keluarga Song. Wah, jangan dong. Melatih diri dengan orang lain kok susah sekali. Kamu mau apa? Kenapa kamu keluar tanpa pakai baju? Pura-pura apa? Kalau mau lihat, lihat saja sepuasnya. Malam ini adalah malam pertama pernikahan kita. Meskipun aku tidak punya perasaan padamu, tapi kita sudah menikah secara hukum. Kita adalah suami istri yang sah.
Aku bersedia untuk menjalankan kewajiban suami istri. Kewajiban apa? Masih pura-pura polos di depanku? Sudah lama menunggu hari ini, ya? Aku nggak mau. Kamu kurang jantan, kita nggak cocok untuk latihan bersama. Aku kurang jantan? Gue ini jagoan di kota Jiangcheng. Malam ini, gue bakal tunjukin kehebatan gue. Kakak Jinglan, Aduh. Nonato, kenapa kamu berani memukul kakak Jinglan? Lihat kamu ini. Kakak Jinglan sampai jadi seperti apa? Kakak Jinglan? Aku kasihan sekali melihatmu. Ying Yue, hanya kamu yang baik padaku. Jauh lebih baik daripada wanita galak ini. Kalau bukan karena perjodohan keluarga, gue nggak bakal menikah dengan wanita sepertimu. Wanita sepertimu, baru calon istri ideal gue. Nah, itu bagus. Ayo kita cepat-cepat cerai. Kamu nikahi saja dia. Kan selesai urusannya. Apa yang kamu omongin? Perjodohan keluarga kita itu ditentukan orang tua. Kalau sekarang gue cerai sama kamu, ibuku pasti bunuh gue. Kalau gitu, aku yang jelasin ke ibumu. Bilang saja aku yang mau cerai. Jangan macam-macam. Jangan kira gue nggak tahu. Kamu cuma mau ngadu ke ibuku. Kalau ibuku tahu, gue mau cerai sama kamu hanya karena seorang pembantu, dia pasti usir gue dari rumah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kamu mau gimana sih? Kamu tetaplah jadi Nyonya Song yang baik. Gelar akan kuberikan padamu. Selain itu, jangan harap. Hebat sekali taktik mundur untuk maju ini. Ternyata, aku memang meremehkanmu. Nyonya Song, aku kasih tahu sebuah rahasia. Aku dan Jinglan sudah tidur bersama. Maksudmu kamu dan Song Jinglan sudah berlatih bersama? Betul. Astaga, kamu hebat sekali. Aku juga ingin berlatih dengan orang lain, tapi mereka tidak mau. Apa? Sayang, bisakah kamu ajari aku sedikit tips? Sebenarnya, bagaimana caranya supaya orang lain mau berlatih bersamamu? Ini, kamu. Kamu gila ya? Jangan pergi dong. Kalau kamu tidak mau mengajariku, aku akan belajar sendiri. Ying Yu, mau antar makanan ke kantor untuk Yang Master Song lagi? Iya, Yang Master Song kan sudah menikah. Kamu melakukan ini tidak baik. Memangnya kenapa kalau sudah menikah? Nanti lihat saja. Mereka akan segera bercerai. Nyonya. Tan Ying Yue ini setiap hari mengantar makanan untuk Song Jinglan? Ya. Katanya, kalau ingin mendapatkan hati seorang pria, harus dapatkan perutnya dulu. Nyonya, aku pasti bukan satu kelompok dengannya. Aku sangat menentang perilaku seperti ini. Dia benar. Tadi dia masak apa saja? Sebutkan untukku. Hah? Ini tempat Gu Nanfeng bekerja. Kok kamu datang? Aku bawakan makanan untukmu. Kasih ke aku. Aku nggak mau. Mending kamu kasih ke Jinglan saja. Ternyata memang nggak bisa langsung dikasih. Sepertinya aku harus tanya Bu Guru Ying Yue, belajar dengan baik. Kantor dia di mana? Antar aku ke sana. PH. Ternyata memang lebih peduli sama Song Jinglan. Ikut aku. Kak Jinglan. Kak Jinglan, kerja keras ya. Enak nggak?
Oh, begitu rupanya. Kak Nanfeng, kerja keras ya? Aduh, lepas. Tuh Yao Yao, aku ngapa-ngapain kamu? Kamu mau remekin aku? Kak Jinglan, sini, cicipin sedikit. Enak? Masakan Ying Yue paling enak. Kali ini pasti nggak salah. Kak Nanfeng, coba makanan yang aku masak buat kamu. Tuh Yao Yao, apa yang kamu buat? Kamu mau meracuni aku? Ah, Ini tidak bisa dimakan? Kamu baik-baik saja? baik-baik saja? Bagaimana bisa kamu menaruh sampah ke dalam kotak makan? Sangat jijik. Ini bukan sampah. Ini adalah makanan yang aku buat. Gumpalan ini ternyata adalah nasi? Kenapa aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik? Hal-hal di bawah gunung benar-benar sangat sulit. Seharusnya aku tidak turun gunung. Kenapa jadi tidak bisa melakukan apapun dengan baik? Kamu hanya tidak bisa memasak saja. Tapi makanan ini, aku buat selama 3 jam. Aku kira kamu akan suka. Nasi ini kamu buat khusus untukku? Iya. Sudahlah. Lebih baik aku buang saja. Tunggu. Sebenarnya, tidak terlalu buruk. Setelah aku perhatikan baik-baik. Sepertinya, masih lumayan bagus. Benarkah? Kalau begitu, coba cicip sedikit. Aku makan. Bagaimana? Enak tidak? Enak. Gu Nanfeng, kamu baik-baik saja? Gu Nanfeng, kenapa denganmu? Bangunlah. Gu Nanfeng. Aku mengakui, untuk hidangan ini, aku cuma coba-coba. Ternyata, aku kalah. Kamu sebaiknya jangan masak lagi. Ya sudah, kalau tidak masak ya tidak masak. Oh iya, ini untukmu. Apa ini? Ini darahku. Rumput ajaib penglai yang baru tumbuh, harus disiram dengan darahku agar tidak layu. Kamu rawat saja. Tunggu dulu. Kamu sampai mengeluarkan darah sebanyak ini untukku? Lukamu ini tidak dibalut dengan baik. Aku akan membalutnya lagi untukmu. Ah, tidak usah. Sudah mengering kok. Aku tidak sengaja. Kamu menciumku, apakah itu artinya setuju untuk bersemedi bersamaku? Ini, tentu saja tidak. Cium sekali lagi. Tidak boleh. Cium dong. Cepat bangun. Kakak dan Jinglan sebentar lagi sampai. Tidak mau. Paman, ibuku sudah pulang. Nanfeng, Kakak. Akhirnya kamu pulang ke Indonesia. Paman kecil, kenapa di sini ada sepatu wanita? Ini punyaku. Punyamu? Iya. Paketnya salah kirim. Terkirim yang model wanita.
Terus kenapa cuma 1? Tak sangka, paman kecil gaya hidupmu cukup liar ya. Pasti itu wanita nakal. Aku akan cari dan usir dia keluar. Waduh Bu, sudahlah. Kakak, ayo kita keluar, aku traktir makan, ayo. Sekarang belum waktunya makan. Kamu buru-buru apa? Di dalam ruangan ini pengap. Ayo kita bicara di luar, ayo. Kenapa? Di sini kamu sembunyikan rahasia memalukan apa? Siapa? Keluarlah. Kakak, Bu. Aku tadi jelas-jelas dengar ada suara. Mana orangnya? pasti kucing liar yang masuk. Kucing liar ini memang membawa baju lari ke sana kemari. Betul, pasti itu kucing. Bu, ibu jangan terlalu curiga. Ayo, ayo, ayo. Tu Yao Yao, Tu Yao Yao, Tu Yao Yao. Kamu lari kemana? Tu Yao Yao. Aku di sini. Nanfeng, kamu juga sudah bukan anak kecil lagi. Memang sudah waktunya cari pacar. Tapi, sebagai penerus keluarga Gu, mencari wanita, harus cari yang terpelajar dan sopan, wanita dari keluarga terhormat. Jangan cari orang-orang yang tidak jelas. Kak, kamu ngomong apa sih? Masalah hari ini, aku tidak akan menyelidiki lagi. Bukankah kamu sudah mengirimkan surat lamaran kepada Tushiki, putri kedua keluarga Tu? Karena kamu akan menikah dengannya, seharusnya kamu bergaul baik dengannya. Jangan terlalu dingin. Ah, Shiki. Direktur Gu, lama tidak berjumpa. Shiki, sudah memesan tempat di Hotel Imperial. Nanti, kalian berdua pergi bersama. Aku sepertinya tidak usah ikut. Harus pergi. Kenapa tidak makan di lobi? Malah memilih di sini? Di sini lebih mudah untuk urusan. Direktur Gu, aku sudah lama menyukaimu. Selalu ingin menjadi wanita milikmu. Malam ini, bagaimana kalau kita? Hanya makan malam saja. Jangan berpikir macam-macam. Sebelumnya, surat lamaran yang kuberikan ke keluarga Tu adalah kesalahanku. Aku minta maaf. Nanti, aku akan memberikan kompensasi pada keluarga Tu. Aku tidak mau kompensasi. Aku hanya ingin bersamamu. Tushiki ingin merebut tubuh yang murni milikku. Tidak boleh. Pak Gu, kenapa kamu mukulin aku? Aku nggak mukulin kamu. Kalau begitu, mungkin aku yang salah tangkap. Tapi, Pak Gu, wajahku sakit banget. Coba kamu raba. Lepasin cowok itu. Ayo bangun. Berat banget. Siapa yang mukulin aku? Hehe, seru banget. Apa ini? Ginseng. Pak Gu, ini dia ginsengnya. Dia tadi pakai sendok lemparin longan ke muka aku. Kamu ngomong apaan sih? Beneran kok, ginseng ini bisa lari-lari, lompat-lompat, bisa mukulin orang juga. Kayaknya udah malam banget. Sampai otakmu udah nggak karuan. Aku suruh supir anterin kamu pulang. Hehe,
berhasil ngusir Tu Shiki. Pak Gu, Anda benar. Kalau gitu, mungkin aku yang salah. Tapi, kan kita udah datang ke sini. Gimana kalau kita makan dulu baru pergi? Gara-gara kamu mukulin aku. Lepasin aku. Sakit. Makhluk jahat. Bakar sampai mati. Jangan, tolong. Panas. Kamu ngapain? Pak Gu, saya ingin memanggang ginseng ini sedikit lebih kering untuk diseduh jadi teh untuk Bapak. Ginseng yang lebih kering bisa mengurangi sifat dinginnya, menghangatkan lambung serta limpa. Oh ya? Kenapa aku merasa ginseng ini sangat kesakitan? Jangan dipanggang lagi. Aku nggak tahan. Ada apa? Ceroboh sekali. Maaf Pak Gu, saya tidak sengaja. Bapak baik-baik saja. Aduh. Pak Gu, Bapak terkena luka bakar. Saya akan ambilkan salep untuk Bapak. Sakit sekali. Tu Yao Yao, kenapa kamu di sini? Gu Nanfeng, aku nggak enak banget. Tanganku penuh lepuh. Ada apa ini? Kok bisa terbakar separah ini? Sakit. Cepat pakai bajumu. Pak Gu, obatnya sudah saya bawa. Berikan obatnya saja padaku. Kamu pulang dulu saja. Pak Gu, biarkan aku tinggal di sini, dong. Aku ingin mengobati lukamu sendiri. Tidak usah. Pak Gu, Aduh, sakit. Tahan ya. di dalam sini, kok ada suara perempuan? Bisa nggak kamu jangan sekeras itu? Kalau begitu aku pelan-pelan. Mungkinkah selain aku, Gu Nanfeng juga punya perempuan lain? Aku mau lihat, siapa perempuan jalang itu yang berani merebut priaku. Gu Nanfeng, sebenarnya kamu cukup tampan. Jinglan tetap lebih tampan. Dia nggak ganteng kok. Dia galak sekali. Kamu yang lebih baik, aku lebih suka kamu. Nyonya Song, kamu harus tahu, sebagai seorang wanita yang sudah menikah, mengatakan hal seperti ini pada pria lain sangat keterlaluan. Lukamu sudah aku olesi obatnya. Aku antar kamu pulang. Tunggu. Maksudku, lihat tanganmu juga terbakar. Mau kuolesin obat? Cuma itu aja? Memangnya kenapa? Tu Yao Yao. Caramu benar-benar kaku. Kamu pikir dengan begini bisa menggoda aku? Aku. SSI. Diam. Kak, Siki, di telepon tadi yang kamu bilang beneran? beneran 100%, aku lihat sendiri cewek panggung itu masuk buat ngegoda Pak Gu. Waktu di kantor aku udah curiga ada yang gak beres. Nanfeng ternyata memang lagi dilekati wanita sembarangan gitu. Kak. Kalau kamu masuk sekarang Pak Gu pasti nggak bakal ngaku. Kita tunggu di sini aja. Tunggu mereka keluar. Gu, Pak Gu. Kakak, kok kamu datang? Nanfeng, apa kamu bayar untuk cari wanita seperti itu? Ini ilegal. Kakak, kamu mikir apa sih? Aku tidak. Nanfeng, kakak mendukung kamu pacaran. Tapi takut kamu dibohongi wanita jahat di luar. Terbohongi. Kamu benar-benar overthinking. Urusanku. Kamu jangan ikut campur. Tidak boleh. Aku harus cari orang itu. Jangan sampai dia merusak adikku. Orang itu. Sepertinya Tu Yao Yao. Apa, kamu yakin? Tadi, kamu lihat wajahnya jelas?
Aku hanya lihat profilnya, tapi intuisiku bilang, dia itu. Ini tidak mungkin. Kamu pasti salah lihat. Tu Yao Yao kan menantu perempuanku. Masa dia selingkuh dengan Nan Feng? Kalau kamu tidak percaya, besok, kita coba dia bersama-sama. Gimana caranya? Anda sengaja cari alasan untuk menyusahkannya. Lalu suruh orang untuk kasih tahu Gu Nanfeng. Lihat bagaimana Gu Nanfeng ke dia. Tata sebenarnya, sikapnya apa? Kok kamu datang lagi? Tu Yao Yao lah istri Jinglan. Urusan ngantar makan ke Jinglan. Belum giliran kamu. Aku tahu. Cuma hari ini, Nyonya tua mau kasih aturan ke istri. Dia tidak bisa datang, jadi aku gantikan. Kasih aturan. Kamu antar makan ke atas. K, manajer Song, rapat siang ditunda, aku pulang dulu. Yao Yao. Yao Yao. Kamu udah nikah masuk keluarga Song beberapa hari. Kita ibu mertua dan menantu, harusnya ngobrol serius soal aturan. Hari ini aku akan ajar kamu baik-baik, cara jadi menantu keluarga Song yang baik. Bagaimana caranya jadi istri Song? Sebagai istri Song, harus bisa di ruang tamu dan di dapur. Harus jago masak. Itu syarat paling dasar. Kamu mau jadi menantuku? Kalau nggak bisa masak, ya nggak boleh. Aku bisa masak. Waktu itu Gu Nanfeng bahkan puji masakanku enak. Beneran? Nanfeng itu paling pilih-pilih soal makanan. Pergi ke restoran bintang Michelin aja nggak pernah puji. Kamu masaknya bisa setinggi itu? Ya lumayanlah, cuma abis dia makan reaksinya agak berlebihan. Sampai bilang jangan masak lagi, jadi hari ini aku nggak bisa masak untukmu. Nggak boleh masak? Kamu memang jago cari alasan ya. Kalau kamu nggak masak berarti kamu bohong. Sebenarnya kamu nggak bisa masak sama sekali. Aku bisa. Sudahlah, karena kalian sangat pengen makan ya udah aku masakin. Lihat dia. Aduh, kebakaran. Cepat ambil air. Aduh, kamu gila. Kamu tuang air ke wajan panas. Kamu keluar. Gimana ini? Gimana dong? Aduh, cepat padamkan apinya. Aduh, kok apinya nggak bisa padam ya? Aduh. Dengar perintahku. Padam. Tu Yao Yao, kamu sengaja. Enggak, aku cuma mau memadamkan api. Kak, dia sengaja nakalin kita. Tu Yao Yao, pergi jongkok di ruang tamu. Introspeksi diri baik-baik. Kak, suruh dia ke halaman. Ini, di luar mau hujan. Kayaknya nggak baik deh. Kak, kamu jangan lembek. Nanti karakter ibu mertua jahatmu ini bisa rusak. Hanya dengan begini kita baru bisa tahu hubungan dia sama Pak Gu. Tu Yao Yao, pergi jongkok di halaman. Oh. Benar-benar hujan. Bagaimana kalau dia kembali saja? Kakak, Tu Yao Yao, kamu sudah menikah dengan Song Jinglan. Masih tidak mau melepaskan Gu Nanfeng. Berebut pria denganku. Benar-benar nyaman. 2 hari lalu terlalu panas. Hari ini sudah terbayar kembali. Kenapa dia kehujanan? Masih begitu senang? Jangan-jangan dia jadi bodoh karena kehujanan? Kakak, Pak Gu benar-benar datang. Mungkin mereka berdua benar-benar. kakak. Bunga salju Tianshan yang selalu kamu idam-idamkan, aku sudah membelikannya untukmu, ada di depan pintu. Kalian cepat pergi lihat. Aduh,
Harta karun yang sudah kucari bertahun-tahun ini, tidak pernah ketemu, kamu malah menemukannya. Aku pergi. Kenapa malah menangis? Jangan menangis, kakak hari ini terlalu berlebihan, sebentar lagi aku bantu kamu. Serangga kecil ini sangat menyenangkan. Tu Yao Yao. Gu Nanfeng, kenapa kamu datang? Lutut sudah lemas karena terlalu lama berlutut. Ambil ini. Jangan terus-terusan menatapku. Kenapa? Tidak nyaman. Oh, Kamu ganti dulu bajumu yang basah. Aku ambil handuk. jurus pengeringan angin. Sudah kering semua. Cepat sekali keringnya. Masih ada rambutnya. Ada serabut lagi. Serabut selalu, paling lama keringnya. Ayo. Cepat taruh bunga salju ini di sini, biar aku lihat baik-baik. Katanya bunga salju Tianshan, kalau dimakan tidak hanya memperpanjang umur, tapi juga membuat awet muda. Entah benar atau tidak. Tentu saja benar, bunga salju Tianshan ini adalah hasil budidaya King Yunzong dengan biaya yang sangat besar. Sepotong kelopak bunga salju ini bisa membuat kalian awet muda 10 tahun. Benarkah? Benar. Bunga salju ini aku yang ambil. Boleh. 1 kelopak bunga salju 1 batang emas? Bukannya katanya 1 juta? Oh, ya, aku bilang begitu. Ini cukup, kan? Tunggu. Kalian semua ditipu. Ini sama sekali bukan bunga salju Tianshan yang asli. Nona kecil, aku peringatkan kau, jangan asal bicara. Putik bunga salju ini. Warnanya dicat pakai pewarna, ya? Aromanya juga beda dengan bunga salju Gunung Tian yang asli. Ini kan bunga teratai biasa yang disamarkan jadi bunga salju Gunung Tian. Nggak cuma nggak bisa nyembuhin, malah bisa keracunan kalau dimakan. HMPH, bicaranya kayak bener aja. Masa iya kau pernah lihat bunga salju Gunung Tian? Tentu saja. Di puncak Gunung Ling kami, bunga salju Gunung Tian ada di mana-mana. Hehehe. Jago banget nih nyibul. Nona kecil, kau tahu nggak siapa aku? Nggak tahu. Hahaha. Sejak kecil aku udah keliling kemana-mana. Ngumpulin berbagai macam bunga dan tumbuhan langka, buat bahan obat. Orang-orang, pada nyebut aku, Li Shengyi. Hahaha. Tanaman obat yang udah aku lihat lebih banyak dari garam yang udah kau makan. Kau ngomongin bunga salju di depan aku itu sama aja kayak di depan Guan Gong mainin pedang besar. Kau tahu nggak? Guan Gong itu siapa? Hahaha. Ternyata memang tidak mengerti apa-apa. Kampungan dengan pengetahuanmu yang sedikit ini, berani-beraninya pamer di depan tabib hebat, benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Tanaman obat yang aku kenal pasti lebih banyak daripada miliknya. Kamu cukup percaya diri? Baiklah, kalau begitu, ayo kita adu, lihat siapa yang lebih banyak mengenal tanaman obat.
Jika kamu bisa mengenal lebih banyak daripada aku akan langsung bersujud dan menganggapmu sebagai guru. Tidak masalah. Hah, jika yang kamu kenal tidak sebanyak milikku, kamu harus berlutut dan minta maaf padaku. Di sini ada total 100 jenis tanaman obat. Dalam 1 jam, siapa yang mengenal lebih banyak tanaman obat, dialah yang menang. Ah, aku duluan. Chuang Xiong. Beimu kayu manis ginseng Amerika. Bai Xiao. Jin Ying Zi hahaha. Li Shenyi total mengenal 97 jenis tanaman obat. Aduh, memang ada kemampuannya. Tu Yao Yao, kamu tunggu saja bersujud dan minta maaf pada orang itu. Yao Yao, belum mulai mengenali, siapa kalah siapa menang, belum tentu. Aku siap. Tunggu. Tanaman-tanaman obat ini aku hampir semuanya sudah mengenalinya, meskipun urutannya diacak, membuatmu mengenali lagi, hasil pertandingan ini, bagiku juga tidak adil. Kalau begitu, aku ganti dengan tanaman obat baru. Tidak boleh. Kalau mau adu, buat dia mengenali dengan mata tertutup. Mata tertutup. Kamu kan bilang jago mengenali banyak tanaman obat, gimana? Berani nggak kita tingkatkan kesulitannya? Tebak dengan mata tertutup? Tutup ya tutup. Meski mata ditutup, aku tetap bisa menang. Teman-teman sekalian, nanti saat lomba, tolong bantu aku ya. Tenang saja, si Ginseng. Kami akan bantu kamu mempermalukannya. Tu Yao Yao, kalau kamu nggak bisa mengenalinya, lebih baik nyerah saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Kamu buru-buru apa? Tebak dengan mata tertutup kan sudah nggak adil. Yao Yao butuh waktu lebih, kenapa? Si Ginseng, aku adalah Bansia. Rasaku agak pahit. Orang-orang biasa memakainya untuk mengobati batuk berdahak banyak, muntah, dan gejala lambung. Senang berkenalan denganmu, Bansia. Ini adalah Bansia. Rasanya pedas, sifatnya hangat, dan beracun. Biasa digunakan untuk mengobati batuk berdahak banyak dan sesak napas. Dia bahkan bisa menyebutkan fungsi obatnya tanpa salah satu kata pun. Aku adalah Danshen. Kami satu keluarga. Ini adalah Danshen. Ini adalah Jegeng. Tu Yao Yao. Total berhasil mengenali 100 jenis tanaman obat. Wah, luar biasa. Bukan cuma jumlah tanamannya lebih banyak dari tabib Li, tapi juga bisa menyebutkan dengan tepat sifat dan kegunaannya. Gimana, muridku? Gurumu nggak bohong, kan? Walaupun kamu bisa mengenali sebanyak itu, buat apa? Tabib Li itu kan bisa menanam bunga teratai salju pegunungan. Kata-katamu benar. Dia bisa mengenali sebanyak itu karena tanaman-tanaman itu adalah jenis yang umum. Kalau ketemu jenis yang langka, pasti dia nggak kenal. Jenis langka apa yang nggak aku kenal? Coba sebutkan. Tunggu saja. Tanaman ini, kalau kamu bisa mengenalinya, aku akan mengaku kalah dengan rela hati. Ini rumput apa sih? Aneh ya. Aku nggak kenal. Aku juga nggak kenal. Cuma bisa dilihat dari jauh. Tabib Li. Kamu yakin ini rumput? Maksudmu apa? Kamu juga sadar ya? Memang nggak ada yang kenal. Soalnya, ini palsu. Tu Yao Yao, jangan karena kamu nggak kenal, lalu bilang ini palsu. Cuma cari-cari alasan aja. Rumput ini harum loh baunya, nggak kayak palsu. Nggak percaya? Lihat nih. Kamu ngapain? Kembalikan. Aduh. Rumput ini nggak ada akarnya. Ini terbuat dari plastik. Tabib Li, kamu memang jago bikin barang palsu. Aduh. Bunga salju Tianshan ini juga salah satu bunga palsu buatanmu. Aku. Aduh. Aku bilang. Bunga salju Tianshan ini itu palsu. Aku yang bikin buat nipu uang. Bagus, dasar penipu. Sekotak emas batangku hampir saja kau tipu, awas ku hajar kau. Aduh. Jangan lari. Aku salah.
Jangan lari. Aku salah, aku salah. Berdiri. Yao Yao. Sebelumnya aku salah paham tentangmu. Untung kali ini kamu yang turun tangan. Kalau tidak, aku sudah ditipu tukang sihir itu, uangnya banyak hilang. Ah, jangan sungkan-sungkan. Sebagai ginseng yang adil? Bukan. Sebagai orang yang adil? Ini memang tugasku. Kakak, dia cuma kebetulan saja. Kakak lupa dia sama Pak Gu mereka. Sudah, jangan lanjut. Itu cuma salah paham. Jangan dibahas lagi. Yao Yao. Ibu dengar katanya kamu karena mempertimbangkan hubungan Jinglan dan Ying Yue, jadi selalu enggan dekat dengan Jinglan. Tenang saja. Ibu sudah siap mengusir Ying Yue. Nanti beberapa waktu lagi, ibu akan menyuruhnya ke luar negeri, agar tidak ketemu Jinglan lagi. Itu nggak perlu sih. Ah, perlu. Tu Yao Yao. Kamu tunggu saja. Ibu. Boleh aku minum air ini? Kamu haus? Minum aja dulu. Ying Yue, kamu kenapa? Ini Nona Tu. Dia menaruh racun di air minumku. Tu Yao Yao, Ying Yue mau ke luar negeri. Kenapa kamu masih nggak mau lepaskan dia? Aku sama sekali nggak tahu ada racun di air ini. Kakak Jinglan, kamu juga jangan salahkan Nona Tu. Ini salahku, karena fisikku terlalu lemah. Tu Yao Yao, nggak nyangka rasa iri hatimu masih sekuat ini. Ying Yue, tenang saja. Masalah ini pasti akan kubalas untukmu. Kamu mau apa? Aku telepon polisi. Aku suruh polisi menangkap pembunuh ini untukku. Masalahnya belum jelas. Buru-buru apa? Bodoh. Racun di air itu sebenarnya dituang sendiri sama cewek ini. Akal bulus yang begitu kacau bisa bikin keluarga Song kalang kabut. Masa depan keluarga Song mengkhawatirkan. Maksudmu, racun di air Tan Ying ditambah sendiri? Loh, kamu bisa dengar omonganku? Oh, ternyata kamu ginseng ya? Halo? Yao Yao, kamu bilang apa barusan? Kamu bilang racun ini adalah Tan Ying Yue sendiri yang menaruhnya? Betul. Nggak mungkin. Ying Yue mustahil orang seperti itu. Cuma, di dapur juga nggak ada CCTV. Juga nggak bisa dibuktikan siapa yang berkata benar. Aku ada cara. Tan Ying Yue, berani nggak kamu bersumpah pada pot tanaman ini, kalau yang kamu katakan itu benar? Apa yang tidak berani? Aku bersedia bersumpah. Anak 3 tahun saja. Yang percaya sumpah itu berguna. Bodoh. Katakan, kalau yang kau katakan itu benar, kau mau terima pengadilan bunga dan rerumputan, dikunyah oleh ribuan rerumputan? Aku bersumpah, kalau ada setengah kata pun bohong dariku. Aku rela menerima pengadilan bunga dan rerumputan, dikunyah oleh ribuan rerumputan. Bagaimana? Aduh, sakit sekali. Ying Yue. Aku sakit sekali. Ini efek dari sumpahnya, Tan Ying Yue. Manusia berbuat, langit melihat, lebih baik cepat katakan yang sebenarnya. Baik, aku bicara. Racun ini, semua kau yang berikan. Semua gara-gara kau. Ah, Ying Yue. Tu Yao Yao. Cepat keluarkan penawarnya. Kakak Jinglan. Aku sakit sekali. Aku mau mati. Aku antar kau ke rumah sakit. Ying Yue. Tu Yao Yao. Kau sebenarnya memberi Ying Yue racun apa? Dia sedang mengalami serangan balik sumpah. Asalkan dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan kembali normal. Kakak Jinglan. Tidak. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah dari Tu Yao Yao. Kakak Jinglan. Kalau aku mati, kau juga jangan salahkan Nona Tu. Semua salahku sendiri. Nasibku buruk.
Keluarkan penawarnya untukku. Aku tidak punya penawar. Kau keluarkan atau tidak? Aku tidak bisa menyelamatkannya. Dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dasar bajingan. Yao Yao, Paman kecil. Kamu terluka. Aduh, daun-daunku. Nggak sakit, nggak sakit. Sebentar lagi sembuh. Song Jinglan. Begitukah caramu memperlakukan istrimu? Aku cuma terlalu panik, lagi emosi aja. Dia yang duluan meracuni Ying Yue. Ini adalah wubusan. Apa itu wubusan? Wubusan adalah obat terlarang. Obat ini bisa membuat orang sementara waktu merasakan ilusi seolah terluka untuk menipu orang lain. Tan Yingyue, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Aku bilang, aku akan mengaku semuanya. Racun ini, aku sendiri yang memasangnya. Aku yang mengatur semuanya sendiri. Untuk menjebak Tu Yao Yao. Benar-benar nggak sakit lagi. Semua ini ternyata palsu. Semua ini kamu yang mengada-ada. Maaf, Kak Jinglan. Aku salah. Tan Yingyue, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Aku takut kalau kamu setelah menikah, nggak mau lagi sama aku. Aku jadi panik, sampai mengambil cara seperti ini. Aku sedang tidak waras. Aku selalu mengira kamu itu gadis yang baik hati dan polos. Tak disangka kamu begitu licik. Jangan. Kamu, malam ini juga berkemas dan pindah ke rumah tua. Keluarga Song kami tidak bisa menerimamu lagi. Jangan. Cepat minta maaf pada Yao Yao. Yao Yao, Ya? Tanganku sakit sekali. Sakit lagi? Apa lukanya berdarah? Kurasa perlu dibalut lagi. Ayo. Kakak lagi ngapain sih? Dasar kamu ini, panggil aku apa? Kakak, aku lihat Gunan Feng selalu manggil kamu begitu. Kamu ikut-ikut dia manggil apa? Kuenya bikinannya bagus banget. Jinglan dan Nanfeng paling suka makan ini. Jinglan, sini cepat. Yao Yao bikin kue favoritmu. Aku. Kalian ini. Ngobrol yang baik ya. kamu bisa bikin kue juga? Buat cari muka di depanku, sungguh mati-matian ya usahanya. Sudahlah, aku kasih kamu muka, cicip sedikit. Jinglan dan Nanfeng paling suka makan ini. Ini bukan kue buat kamu. Bukan buat aku, terus mau dikasih ke siapa? Tentu saja buat aku. Mau aku kasih ke siapa ya terserah aku. Dikasih ke anjing pun gak buat kamu. Kamu? Oh, jadi ini caramu main hard to get ya? Tu Yao Yao, aku nggak mau ikut permainanmu. Kalau kamu mau jadi Nyonya Song, jangan bikin aku marah. Mendekat sini. Ngapain? Mendekat lagi. Tu Yao Yao, jangan-jangan kamu mau mengambil kesempatan dariku? Mulai sekarang, jauh-jauh dariku. Tu Yao Yao, Kakak Jinglan, kamu baik-baik saja. kamu kok belum pergi juga? Kakak Jinglan, aku tahu salahku. Aku mohon, jangan usir aku, ya, kalau jauh darimu. Aku benar-benar nggak tahu gimana caranya hidup. Sudahlah, kamu tinggal saja. Sekalipun kamu nggak baik, masih jauh lebih baik daripada si Tu Yao Yao yang kasar itu. Gunan Feng. Aku datang bawa kue untukmu. Gu Nanfeng tidak ada. Dia pergi rapat. Penglai Xian Chao.
Kok kamu di sini? Ya karena kamu dong. Gu Nanfeng bilang, setiap kali lihat aku, dia langsung ingat kamu. Jadinya, dia pindahin aku ke sini. Beneran? Gu Nanfeng, kamu kangen aku, ya? Aku sibuk banget setiap hari. Mana ada waktu buat kangenin kamu? Dia cuma sok jagoan aja. Waktu kamu nggak ada, dia malah manggil-manggil namamu ke aku. Beneran? Terus, apa dia pernah bilang ke kamu, pengen latihan gandengan sama aku? Yang ini sih belum. Tapi aku rasa, di dalam hati pasti dia pernah mikirin. Tentu saja, dia nggak bakal ngaku lewat mulut. Terus, kamu punya cara nggak supaya dia mau ngaku kalau dia pengen latihan gandengan sama aku? Gini ya, menurut pengamatanku, laki-laki tuh, suka-sukanya aneh. Kamu makin nempel, dia makin nggak peduli. Tapi kalau kamu nggak peduli dia malah nempel sendiri. Jadi, aku harus nggak peduliin Gu Nanfeng. Bener banget. Kalau kamu sekarang lari deket-deket sama cowok lain, Gu Nanfeng pasti cemburu setengah mati. Nanti, siapa tahu dia malah yang bakal nembak kamu duluan. Oh, gitu ya? Aku ada ide. Gu Nanfeng, aku udah putusin. Aku mau lepaskan. Apa? Mulai sekarang kita jangan saling ikut campur lagi. Aku udah bulat tekad, aku mau hidup tenang sama Song Jinglan. Kamu yakin udah mikir matang? Iya. Kalau kamu bisa mikir kayak gini, itu juga hal yang bagus. Hari ini, anggap saja sebagai pertemuan terakhir kita. Kita nanti jangan ketemu lagi. Tu Yao Yao. Kamu memang yang terbaik. Jauh lebih baik daripada perempuan kasar itu. Kakak Jinglan, kamu tidak marah padaku lagi? Semua yang kamu lakukan itu, bukankah juga untuk kebaikanku? Sudahlah. Yang penting kamu mau berusaha untukku. Masih lebih baik daripada Tu Yao Yao itu. Dia tidak mau kusentuh, bahkan memukulku. Song Jinglan, Nyonya, Ada apa? kenapa dia ada di sini? Nyonya, jangan salah paham. Kakak Jinglan bilang, akhir-akhir ini dia sering susah tidur. Jadi aku datang untuk mengantarkan buah-buahan. Aku akan pergi setelah mengantarnya. Tidak ada maksud lain. Minggir. Kenapa? Melihat Ying Yue baik padaku, kau cemburu? Ku beritahu, kau tidak ada kesempatan lagi. Aku tidak akan memaafkan seorang perempuan yang berani memukulku. Kakak Jinglan, sini. Aku suapi kamu anggur. Kamu gila apa? Sini, aku suapi. Anggur ini busuk. Ada ulatnya. Diam, buka mulut. Kakak Jinglan. Kamu ngapain? Nyonya, maaf. Aku tidak sengaja. Kenapa dia pergi? Gu Nanfeng, kamu kenapa? Jangan ikut campur. Tidak baik. Racun serangga Nanjiangmu kambuh. Aku akan ambilkan ramuan ajaib penglai untukmu. Tidak perlu. Hidup atau matiku, itu bukan urusanmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Aku turun gunung justru karena kau. Karena aku... Kamu di tempat Song Jinglan itu tidak senang? Lalu datang ke sini cari hiburan. Begitu sudah lega, dengan tenangnya kamu terjun ke pelukannya, masih bilang karena aku? Tu Yao Yao. Sebenarnya kau anggap aku apa? Aku. Gu Nanfeng. Kau sudah sadar. Kamu terlalu emosi, racun serangga yang licik itu sudah menyebar ke seluruh tubuhmu, meresap ke dalam meridian. Sekarang,
Hanya ramuan ajaib penglai ini saja tidak cukup. Jadi, apakah aku akan mati? Tapi, masih ada satu cara, yaitu racun di dalam tubuhmu dialihkan ke tubuhku. Tidak boleh. Aku tidak boleh mencelakaimu. Dengarkan aku. Aku ini orang yang belajar ilmu bela diri. Tubuhku berbeda dengan kalian. Racun ini, walau mematikan bagimu, tapi pengaruhnya terhadapku sangat kecil. Tapi ini tetap saja racun. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Bagaimana? Aku akan baik-baik saja. Tenang. Tidur. Energi misterius bagaikan angin. Konsentrasikan jiwa di telapak tangan, energi vital memenuhi seluruh tubuh. Racun ulat menembus pusat sumsum. Sisa racun ulat tak boleh tertinggal. Pergilah. Yao Yao, kamu sedang apa? Aku tadi menyedot racun di dalam tubuhmu ke dalam tubuhku. Yao Yao. Bukannya kamu bilang racun ulat ini tidak berpengaruh padamu? Kenapa kamu masih menderita seperti ini? Energi spiritual di dalam tubuhku memang bisa menghancurkan racun ulat ini. Tapi prosesnya butuh waktu 24 jam penuh. Sekarang, energi spiritual di dalam tubuhku sedang bertarung dengan racun ulat. Jadi, kamu harus menahan sakit selama 24 jam. Adakah cara untuk membuatmu tidak sakit? Ada. Bersemedi bersamaku. Sudah jam berapa ini? Kamu masih memikirkan ini? Bukan. Malam ini adalah malam bulan purnama. Setelah berlatih ganda denganmu, kekuatan spiritualku akan meningkat pesat, membentuk inti emas. Dengan begitu, racun dalam tubuhku akan segera terurai. Tidak perlu lagi menderita siksaan ini. Benarkah? Masih tidak bisa. Selain berlatih ganda, apakah ada cara lain? Tidak ada. Jika kamu benar-benar tidak mau, pergi saja. Aku akan bertahan sendiri lagi. Kamu sudah yakin? Yakin mau melakukan hal seperti ini denganku? Jika kamu menyesal, aku akan bertanggung jawab padamu. Hanya berlatih ganda saja. Nah, jika hari ini yang berdiri di sini bukan aku, melainkan orang lain, kamu juga akan berlatih ganda dengannya. Benarkah? Tidak akan. Hanya tubuh yang sangat positif seperti kamu, yang memiliki nilai untuk berlatih ganda. Kalau begitu, jika kamu bertemu dengan seseorang yang fisiknya lebih baik daripadaku, tentu saja boleh. Tu Yao Yao, kamu benar-benar tidak punya hati. Paman kecil. Paman kecil, kamu sudah tidur? Paman, paman. Malam-malam begini, ada apa?
Kenapa wajah paman kelihatan tidak senang sekali? Ibu bilang besok ada rapat direksi, akan diumumkan hal penting. Kamu harus hadir tepat waktu. Oke, aku tahu. Aku belum selesai bicara. Masih ada apa lagi? Cepat bilang. Kamu ketemu Tu Yao Yao? Kenapa? Dia baru saja lari keluar. Entah kemana. Aku cari kemana-mana nggak ketemu. Kamu cari dia ada urusan apa? Rapat direksi besok, dia juga harus hadir. Ibu suruh aku kasih tahu dia. Sudahlah. Mending aku telepon dia saja. Kok aku kayak dengar suara telepon? Dekat sini? Kok ditutup? Nggak bisa. Aku telepon lagi. Malam-malam begini, jangan repot-repot. Nanti kirim pesan saja ke dia. Baiklah. Kalau gitu aku pergi dulu. Paman. Bibir kamu kok merah banget? Sampai bengkak. Apa iya? Mungkin tadi tidak sengaja terbentur. Apa kamu punya pacar? Wajahnya seperti apa? Cepat tunjukkan. Kakak Jinglan. Kok kamu kesini? Kamu kok manja banget sih? Aku cuma pergi sebentar doang. Sebentar pun nggak boleh. Begitu nggak lihat kamu, hatiku langsung deg-degan. Jinglan? Kenapa dia masih di sini? Aduh. Dia kan cuma bikin kesalahan kecil. Kalian jangan terlalu dihitungin. Kesalahan kecil? Merencanakan jebakan, memfitnah, dan memecah belah. Itu masih disebut kesalahan kecil? Orang seperti ini, masih mau kamu pertahankan di sampingmu? Itu. Dia. Dia cuma terlalu suka sama aku aja kok. Terus, kamu pernah nggak mempertimbangkan perasaan Yao Yao? Tu Yao Yao tiap hari ke aku juga galak banget. Dia pernah nggak mikirin perasaanku? Aku sama dia itu cuma pernikahan formalitas. Kami berdua main sendiri-sendiri. Apa salahnya? Main sendiri-sendiri? Maksud kamu? Kalau dia juga cari orang lain? Kamu juga nggak peduli? Bener banget. Siapa yang peduli sama si kampungan itu? Bagus, kamu? Lebih baik cerai saja cepat-cepat. Cerai? Aku kan nggak bilang mau cerai. Paman. Aku nggak enak badan banget. Tolongin aku dong. Tu Yao Yao, aku ini presiden direktur grup Shengxi, nggak bisa ditidurin gratis. Besok, kamu langsung pergi tanda tangan surat cerai. Nggak boleh. Malam ini juga ditandatangani. Kamu cerewet banget sih. Penyatuan ganda berhasil. Pil Cinabarku, pil Cinabarku. Ada apa nih? Kenapa setelah penyatuan ganda, pil Cinabarnya belum muncul? Jangan-jangan, naga ular itu bohongin aku? Nona, kenapa kamu kembali? Dasar naga tua licik, berani-beraninya menipuku. Aku sudah bersemedi bersama Gunan Feng pada malam bulan purnama. Kenapa masih belum terbentuk inti emas? Apa? Tidak mungkin. Kalian berdua adalah tubuh yin dan yang murni yang sangat langka di dunia. Kalau kalian bersemedi bersama, pasti akan terbentuk inti emas. Kalau begitu, aku sudah bersemedi berkali-kali dengannya. Kenapa bahkan serpihan inti emas pun tidak kelihatan? Mendekat, biar aku lihat. Aku tahu. Karena kamu terkena racun serangga Nanjiang. Energi spiritual yang terkumpul di tubuhmu sudah dimakan oleh serangga itu.
Tentu saja inti emas tidak terbentuk. Lalu bagaimana? Ini mudah. Kamu bersemedi beberapa kali lagi dengannya. Setelah racun serangga di tubuhmu benar-benar hilang, baru inti emas bisa terbentuk. Masih harus bersemedi lagi? Tu Yao Yao, kamu sedang apa? Abang ganteng. Mau bersemedi bareng? Kita baru saja melakukannya kemarin. Tidak capek? Memang agak capek. Tapi demi latihanku, sepahit apapun, sepayah apapun, itu sepadan. Kemarin kamu sampai pingsan. Lagi pula, di luar banyak orang, bicaranya nanti di dalam. Waktu tidak menunggu. Nanti kalau aku tidak bisa membentuk inti emas, aku akan terjebak di tahap key refining selamanya. Benar-benar tidak bisa menanganimu. Itu Tu Yao Yao. Tu Yao Yao. Akhirnya aku dapat buktimu. Berani selingkuh di belakang Song Jinglan. Kau tunggu saja kehancuranmu. Diusir oleh Song Jinglan. Nanfeng, cepat ke ruang rapat, rapat Dewan Direksi akan dimulai. Mengerti. Kita pulang dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Direktur Gu, maaf. Kamu ganti baju dulu. Aku duluan ke sana. Baik. Nanfeng, kau akhirnya datang. Coba lihat, perjanjian yang kubuat ini. Ada masalah tidak? Kakak, kau akan mentransfer 5% saham ke Tu Yao Yao? Ya. Yao Yao sudah menikah masuk ke sini cukup lama, aku belum pernah memberinya hadiah. 5% saham ini anggap saja sebagai hadiah perkenalan. Ibu. Di grup ini, aku juga cuma punya 5% saham. Kenapa dia bisa sama banyak denganku? Benar, aku juga tidak butuh saham-saham ini, lebih baik tinggalkan untuk Jinglan saja. Diam kau. Ini adalah hadiahku untuk menantuku, kau harus menerimanya. Para direktur, tidak ada keberatan, kan? Tidak. Nanfeng, tanda tangani. Jinglan. Aku dapat bukti Tu Yao Yao selingkuh. Selingkuh? Tan Yingyue, apa yang kau omongin? Bu, aku melihatnya sendiri. Barusan di pantry, Tu Yao Yao dan seorang pria berpelukan. Mereka saling menjilat bibir. Yingyue, jangan asal bicara. Aku tidak ngomong sembarangan. Dan lagi, pria yang selingkuh dengan Tu Yao Yao itu ada di sini. Kakak, banyak orang di sini. Masalah seperti ini sebaiknya diselesaikan secara pribadi. Tidak perlu. Bicarakan di sini. Aku ingin tahu siapa bajingan yang tidak tahu diri itu. Berani selingkuh denganku. Siapa? Ini akan menarik. Katakan, siapa orangnya? Dia adalah Yang kau maksud. Mungkinkah kau? Kau yakin? Sudahlah. Kalau begitu, dia. Dia itu pria hidung belangnya. Apa-apaan ini? Nona, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Kenapa aku jadi pria selingkuh? Aku memang tidak melihat wajahmu dengan jelas. Tapi aku ingat bajumu. Yaitu jas Armani yang kamu pakai ini, yang mencium Tu Yao Yao. Tu Yao Yao. Yang kayak gini aja kamu mau cium.
Aku tidak kenal dia. Mohon ibu percaya, aku sama sekali tidak tertarik pada Nyonya Song. Mustahil aku, pria selingkuhnya. Benar. Aku bersaksi. Lao Wang selalu bersamaku, sama sekali tidak ada waktu untuk selingkuh. Lagi pula. Dan, dia selalu suka tipe yang dada besar, pinggang ramping, pantatnya montok. Mustahil suka Nyonya Song yang kurus kering seperti kacang panjang ini. Pak Direktur Wang, selalu bersama kami. Kalau dihitung waktunya, mustahil dia. Tan Ying Yue, sepertinya kamu salah. Mungkinkah kita salah menuduh Tu Yao Yao? Aku masih punya bukti. Yao Yao, orang di foto ini adalah kamu. Iya, aku. Bagus sekali, Tu Yao Yao. Kamu benar-benar melakukan hal yang tak tahu malu seperti ini. Mungkin ada kesalahpahaman. Yao Yao, apa ada yang memaksamu? Tidak. Aku melakukannya atas kemauan sendiri. Kakak, tolong izinkan aku bercerai dengan Song Jinglan. Hei, kalau mau cerai, aku yang harus mengajukan duluan. Aku saja belum mengajukan, berani-beraninya kamu minta cerai. Perjanjian cerai. Sudah kusiapkan untuk kalian. Kalian tinggal tanda tangani saja. Paman kecil, kapan kamu menyiapkannya? Kalian tidak perlu bercerai. Karena kalian sama sekali tidak pernah menikah secara resmi. Apa? Meskipun pernikahan kalian sudah ditentukan sejak lama, tapi saat itu Jinglan sangat menolak. Ibu, keluarga Tu sudah mengirimkan perjanjian pernikahan Nona Tu Yao Yao. Bagaimana menurut ibu? Apakah besok kita harus membantu mereka mendaftarkan pernikahan? Jangan dulu. Biarkan Tu Yao Yao tinggal di sini dulu untuk menjalin hubungan dengan Jinglan. Setelah hati mereka saling terhubung, baru biarkan mereka sendiri yang mendaftarkan pernikahan. Kamu selalu menyalahkanku karena tidak menghargai keinginanmu, memaksamu menikah. Jadi aku berpikir untuk tidak mendaftarkan pernikahan dulu. Biarkan kalian menjalin hubungan dulu. Jika sampai akhirnya kamu masih tidak menerima keluarga Tu, aku akan membatalkan perjodohan ini sepenuhnya. Jadi, aku dan Song Jinglan benar-benar belum menikah. Betul. Bagus sekali. Belum menikah, ya? Kalau begitu, Nyonya Song. Oh, bukan. Nona Tu berarti tidak berselingkuh, dong. Kenapa tidak? Aku dan Tu Yao Yao sudah melangsungkan pesta pernikahan. Semua orang di Jiangcheng tahu, Tu Yao Yao adalah istri yang dinikahi secara resmi olehku. Bukankah kamu sendiri yang bilang? Kalian berdua hanya menikah? Dan akan bermain sendiri-sendiri? Tapi dia juga tidak boleh mencium orang lain di hadapanku. Aku mencium orang lain, urusanmu apa? Kamu dan Tan Ying Yue bahkan bersemedi bersama. Kamu. Apa? Kamu dan Tan Ying Yue benar-benar melakukan itu? Bu, aku tidak. Benar-benar tidak. Iya, saat kita menikah, dia masih bersama Tan Ying Yue. Pantasan saja Yao Yao tidak mau sama kamu. Bagus. Aku membesarkan anak yang tidak berguna ini. Bu. Lihat, tidak kubunuh kau. Bu, aku salah. Bu, aku salah. Ibu. Berdiri. Bu. Berdiri. Ying Yue, kamu besar di keluarga kami. Sudah bekerja untuk keluarga kami selama bertahun-tahun, sudah bekerja keras ya. Aku sudah menghubungkan sebuah universitas di luar negeri untukmu. Besok kamu harus ke luar negeri. Setelah keluar negeri jangan lagi berhubungan dengan Jinglan. Ibu. Apakah ini berarti ibu ingin mengusirku? Uang ini cukup untuk hidupmu di luar negeri. Setelah pergi, jangan pernah kembali lagi. Ibu aku tidak mau kemana-mana. Aku hanya ingin tinggal di keluarga Song melayani ibu dan tuan muda aku. Jangan gunakan trik yang dipakai pada Jinglan untuk menghadapiku. Selagi aku masih bicara baik-baik, ambil uang ini dan pergi sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tegas. Target kuartal depan 5 miliar. Gunan Feng, aku bosan banget. Ayo temani aku main keluar. Jangan ganggu aku lagi rapat. Silakan lanjutkan, Pak Gu, kami tidak melihat apa-apa. Ternyata,
Ternyata pria itu adalah Gu Nanfeng. Tu Yao Yao, kamu memang hebat. Pantasan tidak tertarik pada Song Jinglan. Ternyata ingin menikah masuk keluarga Gu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kak Yue. Akhirnya sadar juga. Mau melakukan itu denganku. Memang sudah sadar. Tapi bukan denganku. Aku akan carikan yang lebih baik untukmu. Apa ini? Kelihatannya enak banget. Jangan dimakan, ginseng kecil wanita jahat itu sudah menaruh obat di kuenya. Memberi obat. Perempuan jahat di sudut itu, menaruh obat perangsang di kue, nanti setelah obatnya bekerja, dia akan panggil keluarga Gu kembali, lalu suruh preman Hetong itu berhubungan denganmu, agar kau dipermalukan di depan semua orang. Tan Yingyue ini, sungguh sangat kejam. Si ginseng, aku punya cara untuk membantumu. Dekatkan telingamu. Apa? Kenapa dia belum makan juga? Biasanya kan paling suka ngemil. Sudah makan? Sudah makan. Kepalaku pusing sekali. Pengin sekali kembali ke kamar untuk istirahat. Cepat pergi. Kamu siapa? Si cantik, kakak akan membuatmu hari ini merasakan kenikmatan. Kamu kenapa panik-panik gitu? Nyonya, dia. Maksudmu tai apa? Tuan muda ini terlalu tampan. Bukan tuan muda. Nyonya, dia di lantai atas sedang bersama seseorang. Bersama seseorang. Itu. Kakak. Jangan. Aduh, sakit. Suara apa itu? Tu Yao Yao. Di siang bolong begini, kalian sedang apa? Suara ini tidak terlalu mirip dengannya. Ying Yue. Kamu sedang apa? Kak Jinglan. Aku kenapa? Pergi. Kenapa bisa begini? Kenapa aku bisa ada di sini? Bukannya kamu bilang Tu Yao Yao ada di sini? Mana dia? Aku tidak tahu. Aku di sini. Kamu tidak terjebak. Kepalaku pusing banget. Pengen banget balik ke kamar istirahat. Tu Yao Yao. Bersiaplah kehilangan reputasimu dan diusir dari keluarga Song. Lihat ini. Tan Yingyue, kamu mau meracuni dan menjebak aku, tapi ternyata kamu malah menyakiti dirimu sendiri. Ada yang mau kamu katakan padaku? Kakak Jinglan. Ini Tu Yao Yao. Dia yang menyakitiku. Tan Ying Yue. Aku salah menilaimu. Aku kira kamu adalah seorang gadis yang polos dan baik hati.
Tapi tak kusangka kau berkali-kali menggunakan cara yang begitu kotor untuk menjebak orang lain. Aku hampir tidak mengenalmu lagi. Kakak Jinglan. Aku salah, jangan tinggalkan aku. Hei, orang. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Tan Ying Yue. Kalau memang kamu tidak mau ke luar negeri, maka introspeksilah dengan baik di kantor polisi. Jangan, Nyonya. Jangan, Nyonya. Nyonya. Jinglan. Sekarang kamu tahu pertunangan yang kuatur untukmu itu benar, kan? Aku tak menyangka Ying Yue dia benar-benar akan melakukan hal seperti ini padamu. Masalah sebelumnya, masing-masing kita punya kesulitan. Biarkan saja berlalu. Sebenarnya kamu juga lumayan. Kalau kamu mau bersikap lembut padaku, aku bersedia untuk berpacaran denganmu. Bagaimana? Jangan. Aku nggak mau sama kamu. Kamu. Jangan sok-sokan, nggak tahu diri. Aku kasih tahu ya, banyak cewek yang mau nikah sama aku. Aku aja males peduliin mereka. Ah, sudahlah. Orang kayak kamu di gunung tempatku, nggak ada yang mau meski gratis. Kampungan. Kamu ngomong apa sih? Sudah, jangan bertengkar lagi. Akhir pekan ini, aku akan mengadakan acara di Hotel Dihau untuk pernikahan. Nanti kalian datang tepat waktu. Apa? Kamu mau menikah? Anak siapa itu? Nanti kalian akan tahu. Hotel bintang 7 ini memang beda ya. Aduh, aku rasa makan kali ini sangat memuaskan. Aduh, memang sih, memang enak, tapi terlalu mahal. Lain kali kalian berdua jangan pesan yang semahal ini. Tenang saja, acara kali ini pasti akan katur dengan baik. Baik, Hati-hati di jalan. Manajer? Itu kan Pak Gu? Dia juga makan di sini? Makan apa sih? Pak Gu datang untuk memesan tempat pernikahan. Kalian nggak tahu. Tahu apa? Aduh, Pak Gu menyewa seluruh tempat untuk menikahi putri keluarga kalian. Ibu Gu, selamat ya. Pak Gu mau menikah denganku? Tentu saja. Putri keluarga tuh. Selain kamu, siapa lagi? Oke, baik. Silakan lanjutkan obrolannya. Saya ada kerjaan dulu. Baik, dah. Aduh, nggak nyangka Pak Gu ini romantis banget ya. Dia diam-diam menyewa tempat untuk memberi Siki kita lamaran yang romantis. Nggak nyangka Pak Gu yang terlihat dingin ini dari dulu sudah jatuh cinta padaku. Sekarang kita langsung ke keluarga Gu. Jangan. Gu Nanfeng nggak bilang ke kamu, kan karena mau kasih kejutan lamaran, iya kan? Sekarang dibongkar kan nggak seru, iya kan? Nanti pas hari H, kamu pakai gaun pengantin, datang ke depannya, kasih dia kejutan juga. Ide bagus. Oke, ayo pergi. Gu Nanfeng, kenapa kita harus menikah? maksudmu apa? Habis tidur sama aku? Terus nggak mau tanggung jawab? Tapi binatang-binatang kecil di gunung kita, waktu bersemedi bersama juga nggak nikah. Kenapa harus nikah? Ribet banget. Karena kamu manusia. Ini adalah rasa sakral yang harus dimiliki manusia. Tapi, aku... Jangan bicara lagi. Kalau kamu berani nggak bertanggung jawab padaku, walaupun kamu lari ke ujung dunia, aku nggak akan melepaskanmu. Baiklah, aku nggak bilang apa-apa lagi. Ayo kita bersemedi bersama. Nggak bisa lanjut. Nanti baju kita jadi kotor semua. Tunggu malam, kita lanjut di rumah. Kamu pergi ke ballroom dulu. Aku segera menyusul. Oke. Silakan masuk. Selamat datang. Mari, silakan masuk. Wah, Shiki kita hari ini cantik banget. Kalau Nona Gu lihat, pasti langsung terpana. Iya, begitu Shiki menikah masuk keluarga Gu, keluarga tuh kita bisa terbawa angin baik mereka, masuk 10 keluarga terkaya di Jiangcheng. Hidup enak kita segera tiba. Kok kamu datang? Aku mau urus pernikahan. Aduh, Urus pernikahan?
Apa aku salah dengar? Aku ingat, bukannya kamu baru saja diusir dari keluarga Song? Kenapa? Karena Song Jinglan gak mau kamu lagi, lalu kamu mau cari orang sembarangan di jalanan buat dinikahin? Tu Yao Yao. Tempat ini bukan untukmu. Cepat pergi dari sini. Cepat minggir. Aku nggak mau pergi. Gu Nanfeng masih nunggu aku. Gu Nanfeng? Maksudmu, calon suamimu itu Gu Nanfeng? Aduh. Mimpi apa lagi ini? Mana mungkin Direktur Gu mau sama kamu? Iya, dia pernah ngasih surat lamaran ke kamu, tapi bukannya lalu cepat-cepat dia kirim orang buat ambil balik? Dia bilang, itu salah kirim. Dia tuh, sama sekali nggak peduli sama kamu. Betul, dengan statusnya yang begitu tinggi, mana mungkin dia menyukai gadis kampung sepertimu? Jangan-jangan dia beneran ada hubungan dengan Gu Nanfeng. Nggak mungkin. Mana mungkin dia nggak mau sama nona kaya sepertiku, lalu malah nikahi orang kampung kayak gini? Aduh. Wah, Ibu Gu sudah datang. Silakan masuk. Direktur Gu sebentar lagi sampai. Manajer Wang, ada yang bikin onar di sini? Cepat usir dia keluar. Iya, tolong tangkap orang ini. Pesta pernikahan anakku nggak boleh dirusak sama orang macam ini. Nona, cepat pergi. Aku nggak mau pergi. Aku mau nunggu Gu Nanfeng. Nggak mau pergi? Kalau gitu, jangan salahkan aku. Kalau nggak sopan. Sini. Berhenti. Kalian lagi ngapain? Wah, Tuan Song, acara pernikahan ini sebentar lagi dimulai. Saya sedang mengusir orang-orang yang tidak berkepentingan. Dia bukan orang yang tidak berkepentingan. Biarkan dia tinggal. Ini. Kalau begitu, dia kesini untuk apa? Aku kesini untuk menikah dengan Gu Nanfeng. Jadi, Anda istri Tuan Gu? Song Jinglan begitu membelanya. Jangan-jangan, orang yang mau dinikahi Gu Nanfeng benar-benar dia? Tidak mungkin. Jangan-jangan si kampungan ini benar-benar jadi bangsawan? Tu Yao Yao, kamu nggak apa-apa. Lagian, kamu mau acting apa lagi? Paman kecilku mana mungkin mau menikah denganmu? Kocak banget. Terus baju kamu ini? Di studio foto mana kamu sewa ini? Kampungan banget. Kalau nggak percaya, ya sudah. Malas jelasin sama kamu. Jangan pergi dong. Nah, lihat kan? Tu Yao Yao cuma pura-pura. Bahkan Song Jinglan aja nggak mengakuinya. Masa Gu Nanfeng mau menikahinya? Hah? Sudah ku bilang juga. Keluarga Gu dan keluarga Tu mau menjalin hubungan lewat pernikahan? Pasti dong pilih Shiki. Masa mungkin pilih Yao Yao? Iya kan? Wah, cuma cemas berlebihan. Cuma cemas berlebihan aja. Ibu Gu, silahkan masuk. Tu Yao Yao, kamu mau apa? Ini tempat duduk pengantin? Aku tahu, Gu Nanfeng yang suruh aku duduk sini. Kok makin jadi-jadian sih? Udah, jangan main-main. Kalau kamu duduk sini, nanti bibi asliku mau duduk di mana? Tu Yao Yao. Tu Shiki, kok kamu bisa main pukul orang? Ini tempat dudukku. Dia merebut tempatku. Menurutmu, pantas nggak dia dipukul? Paman kecilku, yang mau nikah itu kan kamu. Kamu berani memukulku? Gua pukul ya udah dipukul, masih milih-milih hari apa? Udah, kalian berdua jangan ribut lagi. Acara pernikahan sebentar lagi dimulai. Yao Yao, cepat kasih tempat duduknya ke dia. Oke, baiklah. Tempat duduk ini kuserahkan padamu. Paling kamu tahu diri. Tu Shiki, duduk di bawah enak enggak? Tu Yao Yao, hari ini kan hari pernikahanku. Kamu nggak cuma bikin onar di sini, tapi juga mempermalukanku di depan umum. Aku nggak akan membiarkanmu begitu saja. Manajer Wang, cepat cari orang untuk mengusirnya keluar. Oke. Cari orang cepat, usir dia keluar. Cuma modal kalian, mau sentuh aku juga? Cih. Aneh banget ini. Ini gimana sih?
Wah, ternyata kamu sakti banget ya, bos besar. Yao Yao. Gu Nanfeng, kamu terluka. Paman, kamu baik-baik saja? Apa itu? Berani-beraninya membuat keributan di pernikahan keluarga Gu ini. Direktur Gu, maaf, aku salah. Aku sebenarnya ingin memukul Tu Yao Yao. Manajer Wang. Di acara penting, seperti hari ini, siapa saja boleh dimasukkan begitu saja? Keluarkan dia. Keluarkan dia. Dia, bukannya dia istri Tuan Gu. Wanita tak tahu sopan santun seperti ini mana mungkin bisa menjadi istri keluarga Gu? Istri Gu yang sebenarnya ada di sana. Di mana? Di mana? Di mana bibiku? Sudah lihat jelas? Apa? Ibu. Jangan-jangan maksudmu Tu Yao Yao? Cuma luka kecil. Jangan khawatir. Ini tidak mungkin. Ternyata benar Tu Yao Yao. Aku salah taruh-taruhan, ini mah. Ibu sudah tahu dari dulu? Ibu juga baru tahu. Jadi ibu setuju? Apa gunanya ibu tidak setuju? Lagi pula, Nanfeng juga tidak mungkin mendengarkan ibu. Kamu juga tidak suka Tu Yao Yao. Biarkan mereka berdua bersama justru bagus. Dengan begitu, Yao Yao bisa tetap menjadi keluarga Gu dan menemaniku. Siapa bilang aku? Sudahlah, nggak usah dibahas. Yao Yao, Nenek, kok kamu datang? kamu mau menikah? Hal sebesar ini, masa nenek nggak datang? Ibu, Anda akhirnya mau keluar juga. Hah? Kamu pikir aku nggak tahu? Bagaimana kalian memperlakukan Yao Yao? Kalau bukan karena kalian yang menghalangi, Yao Yao dan Nanfeng sudah lama jadi jodoh. Apa maksudnya? Barusan aku ngobrol dengan Nanfeng, baru tahu kalau dulu calon istrimu adalah putri sulung keluarga Tu Siki. Keluarga Tu ini untuk mendekati keluarga Gu, seenaknya menggantinya dengan Yao Yao. Mau menyuruh Yao Yao menikah ke keluarga Song. Ada hal seperti ini? Tuan Muda Song, aku salah. Sebenarnya dulu, orang yang ingin kum nikahi adalah kamu. Mari kita jalankan lagi perjanjian nikahnya. Pergi sana kau. Aku nggak sudi sama orang sepertimu. Keluarga Tu, berani-beraninya menipuku seperti ini. Kedepannya, grup Shengxi, jangan harap kalian bisa dapat lagi satu pesanan pun. Aku sudah perintahkan untuk menghentikan semua kerja sama dengan Tu Group. Jangan dong. Kalau grup Shengxi memboikot keluargaku, bagaimana keluarga Tu nanti bisa bertahan di Jiangcheng? Aduh, keluarga Tuku benar-benar hancur. Iya, Tuan Gu. Maafkan kami, ya, kami tahu salah. Ribut banget. Bawa pergi. Siap, bawalah. Tuan Gu, Bencana dibuat sendiri, tak bisa diselamatkan. Sudah, pesta pernikahan ini sebentar lagi dimulai. Kalian berdua, cepat naik ke panggung, ayo. Tunggu dulu. Nanfeng, kamu benar-benar sudah mantap mau menikah dengan Yao Yao? Kamu tahu wujud aslinya? Adalah ginseng. Tebakanku benar, kan? Kok kamu tahu? ini apa? Ginseng. Apapun itu, selama sudah kuanggap milikku, dialah istriku seumur hidup. Kalau gitu aku lega. Nek, kalian berdua diam-diam membicarakanku, ngomongin apa nih? Kami lagi ngomongin masa kecilmu, nakal banget. Hewan-hewan kecil di gunung itu, kau ganggu satu persatu. Bikin aku kesal banget. Gak ketulungan. Nek, kalian memang lagi ngomongin keburukanku ya? Yao Yao, Nanfeng. Kalian berdua harus selalu rukun ya? Ya?
Pergilah. Silakan pengantin pria mencium pengantin wanita. Kenapa sudah latihan ganda berkali-kali, masih belum membentuk inti emas? Jangan-jangan Gu Nanfeng yang tidak becus. Siapa yang bilang aku tidak becus? Aku nggak ngomong apa-apa. Sekarang aku sudah jadi milikmu, becus atau tidak? Kenapa? Inti emas. Aku berhasil membentuk inti emas. Yao Yao, kamu hamil. Hah? Coba lihat. Ternyata, inti emas itu adalah anakku.